Saudara, pemerintah Provinsi Aceh mengeluarkan seruan dan himbauan kepada masyarakat yang memiliki gejala dan kontak erat pasien COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri mulai dari tanggal 1 hingga 10 November mendatang. Cara ini diharapkan dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di Aceh. Apakah himbauan dan seruan dari pemerintah Aceh ini efektif dalam mengurangi angka penyebaran COVID-19? Dan saudara, kami juga telah menghubungi perwakilan dari pemerintah Aceh, baik dari Biro Humas maupun Dinas Kesehatan Aceh, untuk dapat berdialog bersama kita pada sore hari ini. Namun sayangnya tidak ada yang bisa ikut berdialog pada sore hari ini. Namun kita akan membahas hal ini bersama dengan pengamat kebijakan publik Bapak Dr. Nasrul Zaman melalui jaringan Zoom. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Pak Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nasrul. Selamat sore. Ya, gerakan ini dibuat agar warga yang memiliki gejala dan memiliki kontak erat dengan orang ataupun pasien COVID-19 melakukan isolasi mandiri. Dari pandangan Anda, apakah meningkatnya kasus COVID-19 secara drastis hingga hari ini merupakan akibat dari masyarakat yang memiliki gejala tapi tidak melakukan isolasi mandiri, Pak? Ya, kita coba cermati dulu yang gerakan gencar ini ya dari pemerintah Aceh. Ya, sebagai satu gerakan saya apresiasi gerakan gencar ini. Tetapi harusnya ini perlu didukung dengan desain perencanaan yang matang. Jadi kalau lihat bahasanya nih ambigu. Yang pertama kita ngelihat gencar ini seolah-olah bahasa lain kata lockdown atau PSBB dalam skala Aceh. Itu kalau kita lihat bagaimana orang didorong untuk isolasi mandiri, seolah-olah semuanya. Nah, kalau kedua, kalau disebutkan orang yang punya gejala untuk segera melapor, lah ini nggak perlu dibuat gerakan begini. Ini nggak perlu juga. Semua masyarakat yang memang paham itu akan melakukan itu, gitu loh. Nah, inilah masalahnya ketika memang kita melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan COVID ini, menurut saya ini tidak komprehensif. Jadi sepenggal-sepenggal begitu. Jadi sepertinya kita nggak serius menanganinya. Yang pertama misalkan kita lihat mulai dari gebrak masker. Gebrak masker itu lebih besar biayanya daripada hasilnya. Kemudian ini ada gencar lagi. Nanti ada apa lagi nanti? Semuanya kegiatan ini adalah kegiatan yang pragmatis, ya, tidak strategis. Harusnya kalau kita mau melihat 3T, ya, mulai dari testing, tracing, sampai dengan treatment, ya ini aja yang perlu dikerjakan oleh pemerintah Aceh. Jadi jangan dulu kemana-mana gerakan. Kita mau lihat seberapa besar testing yang dilakukan. Tes PCR swab ke masyarakat berapa jumlahnya? Umumkan dong sampai sekarang. Berapa lab yang digunakan? Berapa kemampuan lab kita? Bagaimana sebaran wilayahnya? Baik, Pak Nasrul. Lab ini. Nah, iya. Berarti menurut Anda hal ini tidak perlu dilakukan seperti itu, Pak Nasrul? Ya, gencar ini kan upaya yang kalau bahasa saya tuh ulo-ulo gitu loh. Yang pertama, kalau memang hanya untuk mendorong masyarakat yang ada gejalanya, ya maka tanpa harus ada gerakan ini. Nah, ini yang kita sebut dengan edukasi. Jadi kalau masyarakat sudah sadar, maka dia akan ke pelayanan kesehatan. Kan itu masalahnya sekarang. Nah, kalau hanya untuk itu, tapi kalau kita tadi saya sebutkan misalkan gencar ini menjadi satu upaya dari tenaga kesehatan, itu bagus. Tapi jangan didorong masyarakat semuanya isolasi mandiri. Kita nih ambigu nih. Kalau mau serius lockdown, ya ayo serius lockdown. Kalau cuma misalkan menyuruh masyarakat, ayo cuma sekedar menyuruh masyarakat. Nggak perlu ada gerakan-gerakan yang seolah-olah luar biasa melibatkan tentara, polisi. Wah, ini menurut saya berlebihan. Ya, baik Pak Nasrul, jika Anda melihat kebijakan ini diberlakukan, apakah menurut pandangan Anda angka COVID-19 dapat turun, Pak? Enggak akan turun. Sekarang begini, mau mudah ya, mau turun angkanya nggak usah tes lagi masyarakatnya, pasti turun. Nggak usah dites tuh, nggak usah di testing, nggak usah di tracing tuh, cuman treatment aja itu pasti turun. Persoalannya bukan begitu. Kemampuan pemerintah Aceh melakukan testing seberapa besar sih? Berapa jumlah lab kita? Pernah nggak terbuka pemerintah Aceh? Berapa besar yang sudah dites swab? Wilayah mana saja yang dilakukan tes swab? Kemudian tracingnya seberapa besar kemampuan pada surveillance kita di tingkat kecamatan melakukan tracing.
Ini juga nggak pernah disampaikan. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk datang gencar. Kita ini seolah seperti pemadam kebakaran loh. Jadi saya melihat, waduh ini kalau begini pola penanganan COVID di Aceh, ini nggak akan selesai Pak. Ya warga sekarang nggak akan selesai. Nggak akan turun. Baik, Pak Nasrul, menurut Anda apakah pemerintah sudah melakukan perhitungan dengan matang ketika akan mengambil kebijakan ini? Belum dong. Tapi pertanyaan saya dua hal. Kalau mau dibuat isolasi mandiri, ini kan bahasa lain dari lockdown. Atau bahasa lain dari Jakarta itu PSBB. Apa langkah-langkah PSBB kan belum dilakukan juga. Tahapan-tahapan untuk melakukan SPB. Nah, kalau tadi sekedar mendorong masyarakat yang punya gejala-gejala untuk melapor ke pelayanan kesehatan, lah kan nggak mesti ada gerakan ini. Gerakannya mulai Januari, udah mulai Maret kita bekerja untuk gerakan begini. Itu iklan, baliho, semuanya kan berupa gerakan. Nah, persoalannya adalah pemerintah Aceh itu belum menggunakan struktur-struktur pelayanan kesehatan dan peranata sosial untuk bekerja dalam penanganan dan pencegahan COVID. Itu aja. Baik. Ya, artinya harus ada perencanaan yang matang ya Pak dari pemerintah dalam melakukan suatu kebijakan, termasuk kebijakan ini Pak. Oh iya, ini persoalan serius ya. COVID ini persoalan serius, bukan persoalan yang muncul begitu saja. Dan ini pandemi. Sekarang Aceh itu mengalami bukan dari transmisi lokal sudah. Jadi antar warga Aceh itu sudah berpindah-pindah. Jadi nggak boleh penanganannya lagi asal-asalan begini. Seolah-olah kalau ada gerakan sudah selesai. Enggak lah. Ini menurut saya kebiasaan-kebiasaan yang jangan diulang-ulang lagi oleh pemerintah Aceh. Baik, Pak Nasrul, menurut Anda apa yang harusnya dilakukan kalau tidak melakukan gencarnya? Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Aceh? Pertama tadi, komprehensifkan penanganan 3T. Testing, tracing, kemudian treatment. Dalam rangka testing, saya sarankan perbanyak jumlah lab PCR untuk dan bagi beberapa wilayah Aceh, mulai timur utara, tengah tenggara, sampai barat selatan. Dibagi lab PCR untuk di sana. Tingkatkan kemampuan lab PCR. Itu tracing. Untuk testing. Yang kedua, untuk tracing, optimalkan surveillance yang ada di puskesmas dan rumah sakit untuk bekerja dalam kerangka database. Kita belum lagi menggunakan sistem informasi kok. Zaman sudah canggih begini. Coba tanya tuh, pemerintah punya nggak sistem informasi COVID-19 di Aceh? Nggak punya kita. Nggak punya database-nya. Kan dari awal sudah saya sarankan. Nah, yang ketiga, dalam konteks treatment, ya, harus ada rumah sakit khusus. Jangan lagi Zainal Abidin itu dipaksa menjadi ada pelayanan umum dan ada rumah sakit khusus. Coba lihat siapa berani ke rumah sakit Zainal Abidin sekarang. Baik. Kalau masyarakat tidak berani, kalau berani pun disuruh pulang. Ya. Baik Pak Nasrul, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di Aceh hari ini. Namun sayang sekali pada kesempatan kali ini tidak ada perwakilan dari pemerintah Aceh, baik dari Biro Humas maupun Dinas Kesehatan Aceh untuk bergabung membahas hal ini. Terima kasih Pak Nasrul, selamat sore, Assalamualaikum. Ya, terima kasih TPRI, semoga kita bisa mencegah COVID ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.